Malaysia Olivia Simanjuntak dengan NIM 12S25029. Dan saya Andre Bonaran Sutungkir dengan NIM 12S25026. Kami dari PER 16 akan menjelaskan tugas T02. Selamat menyaksikan. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas T02 Juragan Buku. Nah, studi kasusnya adalah pada hari Minggu Butet diajak ke kota oleh ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ia berada dalam satu kendaraan umum bersama seorang pustakawan. Untuk mengisi waktu, Butet berbincang bersama seorang pustakawan dengan menjaga protokol kesehatan. Dalam perbincangan mereka, Butet ingin tahu lebih banyak mengenai karakteristik buku dan serba-serbinya. Butet sangat menikmati perbincangan tersebut. Nah, dari perbincangan mereka tadi, Butet mengetahui dua hal baru. Yang pertama adalah ada buku yang penerbitnya tidak dilakukan melalui suatu penerbit tertentu. Penerbitan ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Hal menarik kedua adalah kategori kualitas buku. Menurut sang pustakawan, kualitas buku dapat dikategorikan menjadi 5. Kategori ditentukan dari rating yang diperoleh buku. Berikut adalah pengkategorian buku yang tertinggi. Sebuah buku hanya dapat dikategorikan ke dalam satu kategori saja. Yang pertama adalah best pick atau minimal rating 4,7. Yang kedua adalah must read, yaitu minimal ratingnya adalah 4,5. Yang ketiga recommended, yang minimal ratingnya adalah 4,0. Yang keempat adalah average, yang minimal ratingnya adalah 3,0. Dan yang terakhir adalah low, yaitu ratingnya di bawah dari 3,0. Nah, keesokan harinya, Butet menyampaikan pengalaman pada Ucok. Butet berpendapat bahwa dua hal menarik yang diperolehnya dari sang pustakawan dapat diintegrasikan ke dalam program yang mereka sudah kembangkan. Dari analisis Ucok, perlu dilakukan perubahan pada bagaimana program membaca input dan memberikan keluaran. Nah, perubahan-perubahan yang ada pada program mereka yang pertama adalah pada input. Untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus memasukkan tanda garis atau triplet dash, yaitu seperti pada contoh pertama. Nah, perubahan kedua itu adalah pada output. Pada luaran ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku. Segmen kualitas buku ditulis sesuai dengan pengkategorian di atas. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Jadi pada contoh pertama, user akan memasukkan input. Yang pertama itu nomor ISBN. Di sini contohnya 9798700048361. Yang kedua, user akan diminta untuk menginput judul buku, yaitu The Science of Self-Control. Yang ketiga ada nama penulis dari buku tersebut, Menno Henselmans. Yang keempat ada tahun terbit buku, yaitu tahun 2021. Yang kelima adalah jenis publikasi buku. Di sini pada contoh pertama, jenis publikasi bukunya adalah self-publication, yaitu nanti user akan diminta untuk menginput berupa garis penghubung sebanyak 3. Yang keenam ada jenis format buku, apakah format buku tersebut digital atau tidak. Jika format buku tersebut digital, maka yes. Jika format buku tersebut berbentuk fisik, maka user akan diminta untuk menginput yes. Selanjutnya ada harga buku dalam mata uang US dollar. Selanjutnya ada keuntungan yang akan diterima oleh penjual. Yang selanjutnya adalah jumlah stok buku. Selanjutnya yang terakhir adalah rating. Untuk outputnya, sistem akan menampilkan seperti berikut, yaitu nomor ISBN, lalu tanda pipe, dibicarakan tanda pipe, lalu ada judul buku, lalu ada nama penulis, tahun terbit, dan jenis publikasi, jenis format buku, harga buku, keuntungan, stok, dan rating, dan jenis kategori ratingnya. Untuk contoh kedua, sama saja seperti contoh pertama. Yang beda di sini hanya memiliki penerbit, yaitu Pearson. Sedangkan pada contoh pertama
dia tidak memiliki penerbit atau self publication. Kita masuk pada contoh membuat programnya. Oke, untuk programnya sesuai dengan studi kasus yang tadi itu, di mana kita akan membuat program atau mengembangkan program yang sudah dibuat minggu lalu dengan menambahkan dua hal yang Butet dapatkan dari seorang pustakawan, yaitu adalah pengkategorian rating dan yang kedua adalah tentang self publication. Nah, jadi kami akan mengembangkan flowgorithm atau flowchart yang telah kami buat kemarin, di mana masih sama seperti yang kemarin, di mana pertama-tama kami mendeklar apa saja poin-poin yang akan diinput dalam programnya. Nah, jadi kami memilih tipe datanya itu string karena itu adalah gabungan dari huruf dan angka, dan ada juga yang hanya huruf. Nah, itu yang kami buat kepada tipe data string adalah ada ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku, dan karakter type yang akan memisahkan poin-poin yang akan diinput nanti. Nah, yang kedua kami mendeklar poin-poin selanjutnya dengan tipe data real, yaitu ada harga pembelian, ada minimal margin, dan ratingnya. Yang ketiga, kami mendeklar stok yang akan diinput dengan tipe data integer karena nanti itu menggunakan bilangan bulat. Yang terakhir, kami mengassign karakter type tadi untuk memisahkan setiap input di outputnya nanti. Nah, di sini kami menginput satu-satu mulai dari ISBN, input judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku, harga pembelian, minimum margin, stok, dan rating. Nah, untuk melanjutkan atau mengembangkan program ini, kami akan mengubahnya sedikit di bagian akhir, di bagian output dan branchingnya. Jadi pada soal diminta untuk membuat kategori rating. Nah, jadi kami akan membuat kategori rating dalam bentuk branching. Pertama-tama kita akan mendeklar dulu apa kategorinya. Jadi kami akan membuat variabel kategorinya, yaitu kategori. Selanjutnya kami akan membuat branchingnya dalam bentuk if, yang dimana promnya adalah rating. Jika rating lebih besar atau sama dengan 4,7, lalu jika ratingnya lebih kecil dari 4,7, kita akan branching lagi, yaitu promnya berupa rating lebih besar sama dengan 4,5. Lalu jika ratingnya lebih kecil dari 4,5, kita akan membuat branching lagi, yaitu rating lebih besar atau sama dengan 4,0. Lalu yang terakhir, jika branchingnya lebih kecil dari 4,0, kita akan membuat promnya berupa rating lebih besar atau sama dengan 3,0. Jika ratingnya lebih kecil dari 3,0, maka kita akan mengassign kategori sama dengan low. Jika ratingnya lebih besar atau sama dengan 3, kita akan assign kategorinya sama dengan average. Jika ratingnya lebih besar atau sama dengan 4, maka kita akan assign kategorinya sama dengan
Jika ratingnya lebih besar atau sama dengan 4,5, kita akan assign kategorinya sama dengan user. Lalu jika ratingnya lebih besar atau sama dengan 4,7, kita akan assign kategori sama dengan basic. Jika program kita jalankan, user akan diminta untuk menginput ISBN untuk contohnya kita bisa sangat sabar lecu ya. Tadi kayak mana dia musiknya? Gini. Jika kita run, user akan diminta untuk menginput ISBN untuk contohnya bisa kita lihat dari soal ini untuk ISBN-nya, nomor ISBN. Lalu selanjutnya judul buku, lalu selanjutnya penulis, lalu selanjutnya tahun terbit, lalu selanjutnya jenis publikasi yaitu public publication yaitu tanda strip 3 kali, lalu jenis format buku yaitu bukunya berupa fisik yaitu no, lalu harga buku dalam mata uang US dollar. Selanjutnya ada minimum margin, stok, dan rating. Sistem akan mengeluarkan output berupa nomor ISBN, judul buku, penulis, tahun terbit, jenis publikasi, jenis format buku, keuntungan, harga, stok, rating, dan kategorinya yang dipisahkan dengan tanda pipe. Nah, di sini kami telah menyelesaikan programnya. Jadi kami mengecek program itu benar atau tidak melalui GitHub dengan fitur atau grading test. Di sini kami sudah checklist hijau dan kami akan melihat di sini ada beberapa poin-poin yang telah dinilai. Apa aja poin-poin yang dinyatakan benar dan tidak benar. Nah, di sini sudah dinyatakan benar yang poin pertama, poin yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di situ ada tes yang tulisan warna hijau. Nah, di bagian bawah tabel ada dikatakan grand total test as yang yaitu 5/5, berarti dari 5 poin yang dinilai dari program yang kami buat, 5 juga poin yang benar kami kerjakan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Bye-bye.